Oke, baik semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan pematerian ya, anak berkebutuhan khusus tunarungu. Di sini kami tentunya akan tentunya untuk mempresentasikan hasil dari presentasi kami untuk pematerian mengenai tunarungu untuk tentunya memenuhi persyaratan dari ujian tengah semester di pelajaran anak berkebutuhan khusus bersama dosen yaitu adalah Ibu Agni ya. Oke, silakan untuk slide selanjutnya. Untuk kelompoknya sendiri terdiri dari saya sendiri, Arif Muhammad Ridwan, lalu juga ada Ibu Intan Afriyanti, dan juga ada Ibu Rizda Aufanya ya. Oke, silakan selanjutnya. Nah, untuk daftar isi dari pematerian ini sendiri terdiri dari apa itu tunarungu, mengapa mereka tidak bisa mendengar, lalu juga ada bagian ketiga, bagaimana anak tunarungu bisa berkomunikasi, dan tentunya cara kita agar bisa membantu teman kita yang tentunya tidak beruntung, yaitu adalah teman dari tunarungu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk definisi sendiri, saya akan sampaikan langsung. Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mendengar suara baik sebagian maupun sepenuhnya. Anak-anak tunarungu mungkin tidak bisa mendengar suara sama sekali atau hanya bisa mendengar suara yang sangat keras ya, tapi tentunya masih dengan samar-samar karena ada keterbatasan dari pendengaran mereka. Lalu tentunya untuk di sekolah dasar sendiri, anak tunarungu memerlukan pendekatan khusus dalam pembelajaran. Mereka mungkin menggunakan bahasa isyarat, alat bantu dengar, atau metode komunikasi lain untuk bisa berinteraksi. Guru-guru yang bekerja juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini biasanya telah terlatih dalam strategi pembelajaran khusus dan komunikasi yang sesuai, seperti pembelajaran visual, komunikasi melalui tulisan ataupun juga gambar. Selain itu, mereka juga membutuhkan lingkungan yang mendukung agar dapat belajar dan berinteraksi dengan baik, baik di dalam kelas maupun dengan teman-teman sebayanya. Oke, itu untuk definisinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu adalah Ibu Intan ya. Mangga silakan Ibu Intan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Arid atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan eh, penyebab mengapa penyandang tunarungu itu tidak bisa mendengar. Jadi, penyandang tunarungu tidak bisa mendengar itu terjadi karena beberapa alasan. Seperti yang pertama itu faktor keturunan ya atau genetik. Kemudian selanjutnya bisa jadi juga karena infeksi, bisa jadi infeksi ketika eh, ibunya hamil, begitu ya, seperti infeksi campak rubella yang akhirnya menular ke bayi dan berakibat tidak bisa mendengar, gitu ya. Dan kemudian bisa juga karena infeksi dari bayi itu sendiri, seperti meningitis. Nah, kemudian bisa juga karena cedera pada telinga. Bisa jadi karena paparan suara yang sangat keras gitu ya, yang berkepanjangan, atau bisa juga karena ada penyumbatan di telinganya. Beberapa anak terlahir dengan kondisi begitu ya, tunarungu. Sementara yang lain mungkin kehilangan pendengarannya seiring waktu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana penyandang tunarungu itu berkomunikasi? Nah, mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Ini secara umum gitu ya. Bahasa isyarat itu gerakan tangan, melalui juga ekspresi wajah, dan juga bisa menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Di Indonesia itu sendiri, bahasa isyarat ada dua macam. Yang pertama, bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo, yang ketika praktiknya itu menggunakan dua tangan.
Dan yang kedua ada Sistem Isyarat Bahasa Indonesia atau SIBI, yang ketika praktiknya itu menggunakan satu tangan. Nah, selain itu juga mereka bisa mendengar, bisa membaca gerak bibir gitu ya, berkomunikasi dengan membaca gerak bibir. Tetapi didapatkan fakta bahwa penyandang tunarungu itu sedikit kesulitan ketika berkomunikasi dengan membaca gerak bibir karena banyak kata yang tampak serupa di bibir. Nah, selain itu juga bisa menggunakan alat bantu dengar yang membantu mereka mendengar menjadi lebih baik. Dan itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang gitu ya, menggunakan teknologi. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Kita simak videonya. Nama kamu siapa? Taufik. Kamu lahir di mana? Kerinci. Nah, berikut bahasa isyarat di Sinjo. Halo, nama saya ARD. Nama kamu siapa? Ala Laban dan Papan Baik, halo kamu. Tahun Kamu tinggal di mana? tak apa Ala Oh, aku utama tinggal tapi pernah bertemu sama kamu. nggak berbeda Nah, Iya, itu adalah contoh dari eh, penggunaan bahasa isyarat Sibi dan Bisindo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Rizda. Baik, terima kasih untuk penjelasan sebelumnya oleh Pak Arit dan Bu Intan. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara kita bisa membantu teman tunarungu. Pastinya kita perlu berkomunikasi ya dengan teman-teman tunarungu. Di sini khususnya dengan siswa-siswa kita apabila ada yang tunarungu gitu ya. Tentunya kita kalau misalnya berkomunikasi menghadap mereka saat berbicara supaya mereka bisa melihat gerak bibir, supaya mereka juga bisa melihat mimik ekspresi wajah kita, menatap mereka gitu ya berhadapan dengan mereka. Kemudian kita juga bisa menggunakan gerakan tangan atau isyarat sederhana. Kemudian tentunya karena tunarungu harus mencerna terlebih dahulu gitu ya apa yang kita sampaikan. Jadi tentunya kita harus menghargai dan bersabar kalau misalnya mereka tuh butuh waktu lama gitu untuk memahami apa yang kita sampaikan. Selanjutnya teh. Ya, nah anak berkebutuhan khusus tunarungu ini di sekolah dasar adalah anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran yang tadi sudah disampaikan ya, baik sebagian ataupun sepenuhnya gitu. Eh, yang baik yang dari lahir atau mungkin mereka ada suatu kecelakaan dan lain-lain. Karena keterbatasan ini, mereka mengalami kesulitan dalam mendengar suara, termasuk suara bicara, yang mempengaruhi mereka dalam memahami bahasa lisan dan kemampuan membaca juga gitu ya. Nah, di sekolah dasar, anak tunarungu memerlukan pendekatan khusus dalam pembelajaran. Guru-guru yang bekerja dengan anak-anak tunarungu dapat memberikan strategi pembelajaran khusus dan komunikasi yang sesuai. Anak tunarungu membutuhkan lingkungan yang mendukung agar dapat belajar dan berinteraksi dengan baik di kelas maupun dengan teman-teman sebayanya. Jadi anak-anak tunarungu ini kan menghadapi tantangan tersendiri gitu ya dalam hal eh, perkembangan bahasanya atau komunikasinya gitu. Jadi menyebabkan mereka kesulitan dalam membaca, menulis,
berbicara. Tentunya kita sebagai guru-guru memberikan strategi pembelajaran khusus dan komunikasi yang sesuai gitu untuk mereka. eh Bahasa yang kita tunjukkan ke mereka juga tentunya harus apa jelas gitu ya. Kita bisa menggunakan yang tadi bisa menggunakan isyarat tangan, bisa eh, mem- apa dengan mimik wajah ekspresi agar mereka makin mengerti gitu. Siswa tunarungu tuh kan mengalami berbagai tingkat kehilangan pendengaran gitu ya, dari yang total sebagian atau bahkan ada juga yang bisa menggunakan alat bantu dengar. Jadi sangat penting gitu ya bagi guru untuk mengembangkan lingkungan kelas yang apa, yang strategi pembelajaran yang khusus dan lingkungan kelas yang mendukung gitu, yang nyaman untuk mereka, eh, yang juga membuat seluruh siswa berinteraksi, bukan hanya anak berkebutuhan khusus tidak merasa insecure gitu jadinya anak-anaknya. Metode-metode pembelajar apa metode-metode pembelajaran yang dapat kita pergunakan di kelas juga bisa pidato, bisa diskusi, bisa ceramah. Karena kan kalau pidato atau ceramah gitu ya, kita bisa menggunakan ekspresi wajah dan bahasa-bahasa isyarat, gerakan bibir, jadi bisa lebih dipahami oleh siswa tunarungu seperti itu. Next, Bu. Ya, nah di sini ada video latihan berbicara membaca untuk tunarungu. Jadi untuk yang konsonan H, K, G, dan F. Ya, jadi dalam video tadi eh, itu tuh kita sebagai guru gitu ya bisa mencontoh gitu di dalam video ini untuk bagaimana mengajarkan berbicara dan membaca kepada siswa tunarungu. Nah, di sini tuh contohnya untuk huruf konsonan H, K, G, T, dan F ya. Jadi seperti yang tadi misalnya H, H itu makanya tadi kenapa gurunya ngambil tangan anaknya untuk ke sini biar H, biar ditunjukkan bahwa H itu ada nafasnya gitu. H keluar dari sini, atau mungkin yang T, T atau G untuk bisa menekan ini kan G, G. Karena kan sesuatu ngarungu mungkin bisa jadi kalau misalnya kita jadi kayak cuman atau apa. Nah, ini kayak bisa di G, G gitu seperti yang lain-lain. Dan bisa juga yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Intan, bisa menggunakan bahasa isyarat yang tadi Bisindo atau yang lainnya begitu. Jadi untuk mendukung pembelajaran anak tunarungu kita juga selain itu tadi ya bahasa isyarat, bisa juga memberikan latihan berbicara dan membaca. Kita juga bisa ada teknologi bantuan kan sekarang mah sudah ada yang ini ya yang bisa diimplan cochlea itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam yang tadi saya bilang, bisa menggunakan ceramah agar lebih jelas, kemudian diskusi. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya belajar si anak juga. Kemudian kita juga harus memberikan dukungan emosional, lingkungan yang kondusif, eh, lingkungan yang bisa berbaur dengan teman-temannya agar tidak ada rasa tidak percaya diri gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa membantu dengan gambar gitu, dengan kejadian nyata, jadi agar lebih merangsang pemahaman siswa tunarungu tersebut.
Seperti itu. Dan untuk metode penilaian juga untuk siswa tunarungu tidak tidak perlu dibeda-bedakan gitu ya. Walaupun memang metode pembelajarannya pasti tentu khusus karena susah untuk berkomunikasi, tapi ya penilaiannya kita tetap sama gitu dengan anak-anak yang lainnya. Cuman ya tentu kita harus tetap memahami gitu bahwa siswa tunarungu ini akan lebih lama untuk paham dan lain-lain gitu. Next Bu, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Pak Arit. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rista dan juga Bu Intan ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk tentunya penyampaian materi mengenai pematerian dari anak berkebutuhan khusus tunarungu ya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, tunarungu adalah kondisi di mana tentunya seseorang atau terutama di kasus ini adalah anak sekolah dasar mengalami kesulitan mendengar suara baik sebagian maupun sepenuhnya. Tunarungu bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti keturunan, infeksi, atau cedera pada telinga, dan tentunya agar mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa menggunakan bahasa isyarat, yaitu bahasa dengan gerakan tangan, ataupun juga bisa dengan membaca gerak bibir ya. Tentunya kita harus membantu mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menggunakan metode yang sesuai seperti visual, bahasa isyarat, dan tentunya bisa juga menggunakan alat bantu. Dengan pemahaman, kesabaran, dan dukungan yang tepat, kita dapat membantu anak berkebutuhan khusus ini mencapai potensi terbaiknya dan merasakan kebersamaan dalam proses pembelajaran tentunya. Oke, jadi sekian dari kelompok kami, tentunya mohon maaf atas kurang lebihnya. Jalan-jalan ya ke Tanah Abang beli kopiah, pulang pulang malah terjatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.